Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk bersama di masjid ini pada malam ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tema yaitu wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Saya tidak tahu dari berapa lama para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari menunggu kajian ini dimulai. Akan tetapi kalau kita lihat, inilah yang disebut dengan surga dunia. Surga dunia adalah lezatnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga dunia bukan kesenangan yang didapatkan oleh manusia. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk-tumpuk ruah, emas, perak berkilo-kilo. Bukan kebahagiaan ketika seseorang mendapatkan seperti itu, tapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika dia lezat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga menunggunya jamaah sekalian agar kajian ini dimulai, semuanya itu ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana malaikat mendoakan setiap orang yang duduk di tempat salatnya, di masjidnya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu.
Ya Allah ampuni dosa-dosanya, Ya Allah rahmati kehidupannya. Dan apabila pada malam ini Bapak Ibu mempunyai permasalahan duniawi, entah itu permasalahan yang berkaitan dengan diri kita atau istri kita atau anak-anak kita atau harta kita, hutang dan semisalnya, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan amalan ini. Seperti seseorang berdoa, Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mencari rezeki yang halal, menafkahi anak istriku, dengan aku duduk di masjid ini menunggu majelis ilmu. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk membayar hutang, melunasi hutang-hutang, karena aku duduk di masjid ini untuk menunggu majelis ilmu. Ini yang disebut dengan tawassul dengan amal saleh. Maka sekali lagi saya katakan, duduknya Bapak Ibu saudara-saudari menunggu kajian ini dimulai, yang semuanya di luar kuasa manusia, maka mudah-mudahan itu adalah sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikira amalan seperti ini amalan ringan. Ada kaidah berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-barakah ma'at ta'ah wal khasarah ma'al ma'siyah. Keberkahan bersama dengan ketaatan, dan kerugian, kemalangan, kesialan bersama dengan kemaksiatan. Jangan dikira nunggu majelis ilmu, duduk di masjid, itu adalah sebuah amalan yang biasa-biasa saja di sisi Allah. Tidak. Mungkin dengan duduknya kita ikhlas hanya karena Allah, tidak ada yang berbayar di sini atau dibayar di sini, karena sekedar hanya ingin menimba ilmu agama. Mungkin dengan duduknya dan menunggunya kita majelis ilmu dimulai, maka kita bisa meluluhkan istri kita yang belum memakai jilbab, anak-anak kita yang sulit untuk diperintahkan mendirikan sholat. Di amalan-amalan seperti ini semestinya seseorang berdoa kepada Allah, bawa di dalam doanya. Dan ini amalan saleh yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunggu di masjid untuk sebuah kegiatan yang jika kegiatan tersebut dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikumpuli oleh para malaikat. Coba nanti lihat, coba rasakan nanti, dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas amalan ini, menunggu di majelis ilmu agar dimulai. Coba lihat keberkahan hidup yang didapati. Keberkahan tidak mesti banyak, keberkahan tidak mesti kaya. Berkah adalah sehat badan, dapat beribadah kepada Allah. Berkah mudah mengatur istri, istri tidak sulit untuk diatur. Berkah anak-anak penurut terhadap orang tua. Berkah
diluaskan rezeki, berkah, dimudahkan mendapatkan jalan keluar, solusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka langsung Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka sekali lagi, mudah-mudahan dengan menunggunya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah di masjid terhadap majlis ilmu ini adalah termasuk dari amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan berkah dalam hidup. Al-barakah ma'at ta'ah, itu konsep hidup seorang muslim. Ingin berkah, maka harus disertai dengan ketaatan. Ingin usaha lancar, tidak perlu untuk mendengar podcast para pengusaha sukses. Amalkan saja hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki usaha. Itu konsep berusaha yang sukses. Takwa kepada Allah, perbaiki usaha, dan setinggi-tinggi takwa diantaranya adalah menimba ilmu agama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menimba ilmu agama. Adapun tema kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang menarik. Tema ini biasanya saya sampaikan di bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal adalah bulan yang disepakati oleh para ahli sejarah tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah adalah bulan hari Senin 12 Rabiul Awal, hari, tanggal, bulan dan tahun yang disepakati oleh para ahli sejarah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Wasiat adalah pesan penting yang disampaikan oleh orang yang mau meninggal. Dan yang mau meninggal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sangat penting. Orang tua kita saja berwasiat, walau itu kadang sedikit, kita sangat ingat dan sangat perhatian. Ini lebih daripada orang tua, lebih daripada anak, lebih daripada seluruh manusia yang kita cintai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat sebelum meninggal. Maka tentunya ini sangat penting dilihat dari apa pengertian wasiat, yaitu pesan penting sebelum meninggal, dan siapa yang memberi wasiat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pentingnya dilihat dari wasiat ini tidak ada penghapus hukum atasnya. Wasiat ini tidak ada penghapus hukum atasnya. Kalau hukum-hukum yang lain mungkin dihapus hukumnya. Seperti misalkan makan daging yang dibakar. Asalnya setelah makan daging, kalau kita di sini sate, ayam bakar, bebek bakar, ya, yang dibakar asalnya
itu disyariatkan untuk berwudu sebelum sholat. Kemudian dihapus hukumnya, yaitu hanya disunnahkan, tidak diwajibkan untuk berwudu. Baik. Adapun wasiat-wasiat ini tidak terhapus hukumnya, karena setelah yang memberi wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal setelah memberi wasiat. Taib. Apa saja wasiatnya? Yang pertama adalah tidak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan kalau Bapak Ibu, saudara-saudari jenengan lihat nanti, ternyata wasiat-wasiat ini banyak diselisihi oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya ini, tidak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah? Ada kuburan, lalu kuburan tersebut dibangun, dijadikan masjid, sehingga kuburan di dalam masjid. Atau ada masjid dimasukkan kuburan di dalamnya. Dan telah bersepakat para ulama rahimahumullahu ta'ala, dari mulai Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, dan para khalifah setelahnya dan para sahabat, la yajtami'u al-qabru wal masjidu, tidak akan pernah terkumpul kuburan dan masjid fil Islam, dalam Islam. Tidak akan pernah terkumpul kuburan dan masjid di dalam Islam. Termasuk dari makna menjadikan kuburan sebagai masjid, ada kuburan, lalu setelah itu seseorang atau banyak orang beribadah di samping kuburan tersebut, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran di samping kuburan tersebut. Bahkan terkadang merasa lebih khusyuk berdoa di samping kuburan dibandingkan berdoa di dalam masjid. Padahal tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi adalah masjid. Ahabbu al-biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid-masjidnya. Apa dalilnya bahwa ini adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal? Itu hadis riwayat Imam Muslim dari Jundub radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian akan hal itu. Hadis yang begitu jelas dan tegas, tanpa penjelasan pun sudah jelas, seperti matahari di siang bolong. Dan hadisnya tidak satu, hadisnya banyak dalam hadis, dan hadisnya sahih semua. Dan sangat ironi,
kaum muslimin melalaikan wasiat ini, bahkan melanggar wasiat ini. Makanya saya nasihatkan kalau tanggal 12 Rabiul Awal orang biasa menyebutkan tentang hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih baik menyebutkan hari kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di hari kematian banyak wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penting, yang banyak disimpangi oleh sebagian kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, mereka berdua berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit keras, tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi, beliau meletakkan kain di atas wajahnya. Wa idza tamma kashafa, kalau sudah merasa dadanya sesak, nafasnya sesak, beliau buka kain tersebut an wajhihi, dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik, dalam keadaan demikian sedang sakit keras dan pada saat itu beliau meninggal dari sakit tersebut, beliau bersabda, ini berarti kan sangat penting. Tidak mungkin beliau mengeluarkan itu kecuali hal tersebut penting, karena beliau mengeluarkannya dalam keadaan sakit keras. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang atas apa yang diperbuat oleh kaum Yahudi dan Nasrani tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu tadi kuburan dibangun lalu diibadahi di dalamnya, atau masjid dimasukkan kuburan di dalamnya. Dan ini dua-duanya terjadi di negeri kita. Atau kuburan kemudian sedemikian rupa dibangun lalu diibadahi di sampingnya. Maka ini perbuatan dosa besar. Mengapa demikian? Karena diancam laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada penghapus akan hukum ini. Karena setelah beliau mengucapkannya, beliau wafat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda saat sakit yang dari sakit tersebut beliau tidak bisa bangun setelahnya. Beliau itu sholat berjamaah terakhir bersama para sahabat, sholat zuhur hari Kamis. Beliau wafat hari apa? Senin. Kamis, asar, maghrib, isya, Kamis tidak bisa ikut. Jumat tidak bisa ikut. Ahad tidak bisa ikut. Senin. Sekitar 4 sampai 5 hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sakit keras, yang dengan sakit tersebut beliau meninggal. Dalam keadaan seperti itu beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengomentari hadis ini. Dan Aisyah afqahun nisa'i 'ala al-itlaq, wanita yang paling paham tentang Islam secara mutlak. Laula dzalika la ubriza qabruhu. Kalau seandainya tidak demikian, tidak diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya akan dinampakkan kuburannya. Khusya an yuttakhadha masjidan. Beliau khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Timbul pertanyaan, mengapa sih Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan
dijadikan sebagai masjid? Jawabannya adalah saddan lidzari'ati syirk, yaitu menahan, menutup jalan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhawatirkan nanti seseorang berdoa, dan sudah terjadi, berdoa kepada orang yang dikubur, berdoa minta keselamatan, minta rezeki, minta kekuatan, minta kelancaran usaha, minta lulus ujian kepada orang yang dikubur dengan dalih tawassul, padahal berdoa kepada orang yang dikubur, bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dipungkiri, banyak buktinya. Madad, madad, kami minta pertolongan, minta pertolongan, wahai orang yang sudah meninggal, wahai orang saleh yang sudah meninggal. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang agar menjadi tameng, tidak terperosok ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikan dosa besar. Wa a'zamu ma nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syirk. Yang paling besar dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan. Selama hidup beliau sampai akhir hayat, tidak ada yang paling besar dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Kesyirikan dosa lebih besar dibandingkan membunuh orang tua. Kesyirikan dosa lebih besar dibandingkan korupsi 290 juta rakyat Indonesia. Kesyirikan dosa lebih besar dibandingkan mencuri, berzina, homoseksual. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan nasihat Luqman, hamba Allah yang saleh, kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya, wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa paling besar? Akbar kabair. Akbar paling besar. Kabair dosa-dosa besar. Berarti dosa paling terbesar dari seluruh dosa besar. Yang pertama adalah asyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua adalah mendirikan sholat dan tidak melalaikan sholat. Ini wasiat, silahkan cek sendiri di tengah-tengah kaum muslimin bagaimana penerapannya di sebagian kaum muslimin. Mendirikan sholat dan tidak melalaikan sholat. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, sungguh neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Wail itu adalah siksa neraka yang berupa jurang yang dalam dan baunya busuk. Ba'idul qa'ri khabithut ta'mi, kata sebagian para ulama tafsir. Jurang yang dalam dan baunya busuk. Kemudian dalam riwayat yang lain, law suyyirat bihil jibalu lama'at. Kalau gunung kan terbuat dari batu. Batu adalah salah satu materi yang sangat kuat. Makanya disebutkan kemudian keras, seperti kerasnya batu. Tetapi ketika gunung tersebut dimasukkan ke dalam wail, maka gunungnya akan meleleh
Ini menunjukkan jurangnya sangat panas. Fawailun lil musallin. Bismillah. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang sholat yang dapat neraka wail? Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai akan sholatnya. Siapa orang yang lalai dalam sholatnya? Jangan ambil tafsiran sendiri. Kita ambil tafsiran dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah, sekarang kita abad ke-15 Hijriah. Abad ke-8 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang disebut dengan Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau membawakan tafsiran dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai salatnya adalah alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Salat di hadapan orang banyak, tidak salat kalau sendirian. Ini lalai dari salatnya. Salat di hadapan orang banyak, tidak salat kalau sendirian. Yakni al-munafiqin, yaitu orang-orang munafik. Ini tafsiran pertama, orang yang lalai salatnya. Salat kalau di hadapan orang, tidak salat kalau sendirian. Tafsiran yang kedua adalah imma an fi'liha bil kulliyah, yaitu tidak mengerjakan salat sama sekali. KTP-nya Islam, nggak salat sama sekali. Idul Adha nanti juga nggak salat, meskipun panitia, nggak salat sama sekali. Ya, sampai akhir hayat nggak salat. Ini melalaikan salat yang kedua. Yang ketiga, wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an, atau tidak salat tidak salat di waktunya, fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah, selalu salat di luar waktu. Ini biasa terjadi di kota-kota besar yang banyak macetnya. Akhirnya mengerjakan sholat maghrib selalu di waktu sholat isya dengan alasan macet. Ini yang ketiga, melalaikan sholat. Dan ini perkataan dari Imam Masruq Abu Duha. Kemudian yang keempat, wa imma an waqtiha al-awwal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban, mengakhirkan waktu salat terus menerus. Sering waktu salatnya pasti selalu di akhir salat, belum keluar salat waktu salatnya, tapi di akhir salat. 3 menit lagi azan maghrib baru salat asar. 3 menit lagi matahari terbit baru salat subuh. Kemudian 5 menit lagi habis waktu maghrib baru sholat maghrib. Mau waktu sholat isya baru sholat maghrib. Ini namanya mengakhirkan waktu salat. Itu yang keberapa? 4. Yang kelima, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha alal wajhil ma'muri bihi. Yang kelima adalah melalaikan sholat, yaitu tidak khusyuk di dalam sholat, diantaranya tidak tumakninah karena tidak menyempurnakan rukun dan kewajiban, tidak menunaikan rukun dan kewajiban saat sholat, baik tidak khusyuk karena terlalu cepat, tidak tumakninah. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Niku napa niku? Ya. 23 rakaat 7 menit, berarti satu rakaatnya berapa detik? Itu tidak sah tanpa ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Jangan main hati di situ. No hard feeling, nggak sah salatnya. Meskipun niatnya baik, kita tidak mempermasalahkan orangnya, kita mempermasalahkan perbuatannya. Kenapa? Karena jumhur ulama mengatakan bahwa tumakninah rukun salat. Tumakninah adalah
rukun sholat. Yang keenam, yang terakhir, orang-orang yang melalaikan sholat wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi lima'aniha, atau orang-orang yang tidak memahami apa yang dibaca saat sholat. Ini lalai, sehingga saat sholat pikirannya kemana-mana. Terkadang saat sholat mencari kunci motor dan dapat. Ya, Allahu Akbar. Ya, sok-sok wibawa, turun tangan kanan sedikit. Wah, boten enten iki. Mana? Cari kiri nggak dapat, langsung muter pikirannya. Oh, sepertinya jatuh di bawah kursi. Habis salam dilihat bener dapat. Itu namanya sholat nyari kunci motor. Sholat meracik bumbu. Nah, ini ibu-ibu nih. Allahu Akbar. Ini sepertinya kurang garam tadi. Dan benar setelah sholat dirasa kurang garam. Ini berarti masak saat sholat. Ya, itu termasuk melalaikan sholat. Tapi yang paling parah tadi, nomor satu, sholat di hadapan orang banyak, tidak sholat saat sendirian. Yang kedua, tidak sholat sama sekali. Yang ketiga, sholat di luar waktu. Yang keempat, sholat di akhir waktu. Itu sholatnya orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Yarqubu syams hatta idza tala'at baina qarna syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau sudah azan asar dia tunggu, enggak salat langsung sampai matahari mau terbenam di antara dua tanduk syaitan, baru dia bangun, ambil wudu, cepat-cepat salat seperti ayam mematuk makanannya. Tidak mengerjakan salat, tidak berzikir di dalam salat kecuali sedikit saja. Ini yang paling parah daripada yang dua setelahnya. Dan subhanallah, ayat ini, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, surat Al-Ma'un ayat 5, orang-orang yang lalai dari salatnya. Para ulama mengatakan seperti perkataan Atha ibn Dinar rahimahullah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berfirman, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Itu nikmat Allah nih. Ayat ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Walam yaqul fi salatihim sahun. Allah tidak berfirman orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Allah berfirman orang-orang yang lalai dari salatnya. Coba kalau Allah berfirman orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, kita semua itu, ya, semua dari kita lalai di dalam sholatnya. Dari sholatnya yang dimaksud adalah waktunya, sholat di luar waktu, sholat di akhir waktu, tidak sholat sama sekali, kadang sholat, kadang tidak sholat. Jadi ini firman Allah adalah nikmat bagi kita semua. Karena kalau seandainya alladzina hum fi salatihim sahun, itu siksa bagi kita. Karena tidak ada yang tidak mikir kemana-mana saat sholatnya. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, taib. Apa dalil? Itu wasiat. Mendirikan sholat adalah wasiat. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Ummu Salamah, dan Imam Hakim dan Ibnu Hibban dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berarti dua sahabat, Ummu Salamah istri Nabi dan Anas bin Malik pembantu Rasulullah SAW. Ini orang-orang terdekat. Sama tadi dengan hadis dari Aisyah istri Nabi. Makanya wasiat Rasulullah SAW. Karena memang pesan penting sebelum meninggal.
Kana akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiru biha fi sadri wa ma yafidhu biha lisanu as-salah wa ma malakat aymanukum. Adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW. Wasiat paling akhir Rasulullah SAW. Saat beliau nafasnya sudah sesak, lisannya sulit berbicara karena mau meninggal. Nafasnya sesak, lisannya sulit berbicara, tapi masih ngasih wasiat. Berarti ini sangat penting. Jagalah sholat, jagalah sholat. Sekarang coba perhatikan di samping kanan kiri kita, atau perhatikan kerabat rahim kita, semua dari kita. Perhatikan rahimnya, bagaimana mereka dan kita sholatnya. Jangan ngurus orang lain, rahim dulu. Rahim itu siapa? Ini saya. Rahim saya adalah bapak, ibu, kemudian kakek, nenek, terus ke atas, ke bawah anak, cucu, cicit. Itu rahim saya itu. Kemudian ke samping kakak, adik, kemudian keponakan, kemudian paman, bibi. Itu rahim itu. Perhatikan sholatnya bagaimana. Tidak perlu untuk komentar di media sosial terlalu luas. Perhatikan rahim kita, bagaimana sholat mereka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi dalam hadis yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah." Adalah akhir perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir, jagalah salat, jagalah salat. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kepada Allah dalam budak-budak kalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat hukumnya wajib bagi setiap muslim baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas. Selama dia muslim balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas, wajib sholat meskipun stroke misalkan nih, dari mulai leher sampai ujung kaki nggak bisa bergerak, cuma bisa mengedip-ngedipkan mata, tapi dia masih berakal, wajib sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jam." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak sanggup duduk, kalau tidak sanggup berdiri, berbaring. Ditambahi oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, "Wa in 'ajaza 'an dzalika kullih aw ma bi tarfihi wa shalla bi niyyatihi." Kalau dia tidak sanggup lagi mengerjakan apa-apa, tapi masih sadar, muslim balik berakal, selain wanita haid dan nifas, masih sadar, wajib sholat. Sholatnya bagaimana? Dengan mengedip-ngedipkan matanya dan hatinya. Apalagi yang cuma sakit kepala. Lihat sekarang yang di rumah sakit, pasiennya nggak sholat, yang nunggu pasien dia juga nggak sholat juga. Ya, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang tidak salat la hadza fil Islam liman taraka as-salata muta'ammidan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manusia kedua terbaik setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar. Beliau mengatakan tidak ada bagian sedikit pun dari keislaman bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang ingin menikah dengan seorang lelaki, lihat sholatnya. Lihat sholatnya. Jika dia menjaga sholat, maka dia akan menjaga keluarga. Dan itu yang saya katakan tadi, al-barakah ma'at ta'ah, keberkahan bersama dengan ketaatan. Salat menjadikan keluarga berkah, dan harus sabar merintahkan keluarga kita, ini bagi laki-laki ya, harus sabar memerintahkan keluarga kita untuk salat.
Karena itu perintah Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Harus sabar untuk memerintahkan anak kita untuk sholat. Jangan sampai tidak sabar. Orang tua, kakak nyuruh adik, bapak nyuruh istri, nyuruh anak-anak harus sholat, harus sabar. Saya pernah ditanya oleh seorang suami, Ustaz, saya punya istri nggak sholat Ustaz, susah banget diajak sholat. Kemudian dia ingin berkilah, sampai kapan tugas suami menyuruh istri sholat? Capek saya Ustaz. Maka saya katakan, sampai istrimu sholat. Karena itu kewajiban seorang suami. Ya, kalau dia membiarkan, dia berdosa. Dan kebalikannya, istri yang mempunyai suami yang tidak sholat, maka jangan sampai dibiarkan lama. Harus dinasihati. Tidak mempan dinasihati, segera bawa permasalahan tersebut, angkat di hadapan dua keluarga besar sampai dia bertobat agar sholat. Kalau tidak, maka minta cerai. Karena yang tidak sholat kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, nggak ada jarak lagi antara kesyirikan dan kekufuran. Itu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Tirmidzi, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami kaum muslimin dan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Para sahabat bersepakat, di antaranya yang dinukilkan oleh Syaqiq bin Abdullah. Beliau mengatakan, "Kana sahabatu yarawna la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufr ghayra as-salah." Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran selain sholat. Dan seorang muslimah yang sholat tidak boleh dibawahi, diatasi oleh seorang laki-laki yang tidak sholat. Karena laki-laki yang tidak sholat tidak beragama Islam. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, yang terakhir ya, karena waktu ya, yaitu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yang terakhir bukan yang paling akhir, adalah kalau tadi kita berbicara tentang kesyirikan, itu hubungan kita dengan Allah. Pengabdian kita, ibadah kita hanya kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang sholat, itu berarti hubungan kita dengan Allah. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang hubungan kita dengan manusia, maka wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berbuat baik kepada para istri. Nah, ini wasiat Nabi sebelum meninggal. Dan yang diwasiatkan para suami, saya nasihatkan nih, suami-suami ya, harus lebih sabar terhadap istrimu. Harus lebih dewasa, harus lebih mengayomi istri. Memang kebiasaannya begitu. Suatu saat tertawa, nanti beberapa menit nangis. Itu memang seperti itu perempuan. Ya, susah ditebak. Apalagi kalau seandainya keluar sifat mudi. Mudi itu apa ya? Mudi itu kadang malas lah gitu. Ya. Maka harus sabar suaminya. Jangan sedikit-sedikit cerai.
Awas kowe, mangap tak cerai kowe. Piye? Nggak boleh begitu. Suami harus sabar, dadanya harus lebih lebar dibandingkan perempuan. Harus lebih penyayang. Karena wasiat-wasiat baik dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditujukan redaksinya kepada suami. Lihat Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istri-istri kalian dengan baik. Ashiruhunna, surah An-Nisa ayat 19. Ashiruhunna, gaulilah wahai para suami istri-istri kalian dengan baik. Ini bukan hanya urusan di atas ranjang, bukan, tetapi berlaku, berkata-kata, ya, gaulilah dengan baik. Coba perhatikan sekarang tafsiran yang disebutkan oleh para ulama tafsir pada ayat ini. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan gaulilah istri-istrimu dengan baik, thayyibu aqwalakum lahunna. Perbaiki ucapan-ucapan kalian terhadap istri-istri kalian. Saat memanggil, panggil panggilan yang baik. Bukan panggilan yang merendahkan, panggilan yang baik. Kalau perlu panggilan yang mesra, romantis. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya Aish, wahai Aish. Nama Aisyah namanya Aisyah. Panggilan unyuk-unyuknya Aish. Ya. Maka panggil istri dengan panggilan yang baik, yang mesra. Ya Humaira. Meskipun riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama, wahai perempuan yang berkulit putih, pipinya merona kemerahan, Humaira. Panggil dengan panggilan yang baik. Nama istri Anda Laila, panggil dengan Ilai. Ya. Jangan boe. 20 tahun menikah panggilnya boe. Panggil panggilan yang sayang gitu ya. Nah. Kemudian hassinu af'alakum, dan perbaikilah perbuatan kalian. Perbuatan kita baik di hadapan istri-istri kita, berbuat baik saat meminta sesuatu, saat meminta jatah untuk di atas ranjang, meminta makanan, meminta minuman, perbaiki perbuatan. Ya. Wahai atikum bihasbi qudratikum, dan keadaan suami perbaiki. Di antaranya bentuk tubuh. Ya, kadang-kadang istri hamil, suami ikut hamil. La haula wala quwwata. Ya, kemudian bau badan, bau mulut. Antum tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mau mengharamkan madu. Itu gara-gara beliau menggilir beberapa istrinya di sebuah tempat. Kemudian sang istri yang sebelah sini, jadi kan istri Nabi itu ada berkelompok-kelompok. Ya. Sang istri sebelah sini sudah sepakat. Ini urusan poligami ya begini ya. Kalau orang poligami, kalau saya takut nggak bisa. Yang penakut jangan masuk situ. Yang pemberani aja Ustaz Syafiq, Ustaz Firanda, pemberani. Ya, kalau kita nggak takut. Takut. Ngaku saja kita takut ya. Takut. Nah, istri yang sebelah sini mereka sepakat, beberapa orang sepakat. Kalau Rasulullah SAW datang, maka bilang mulutnya berbau. Kemudian sudah sepakat datang Rasulullah SAW, mulut kamu kok bau? Enggak, saya enggak makan apa-apa, saya cuma minum madu di sana.
Lihat, maka turunlah ayat surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwaj. Wahai nabi, mengapa engkau mau mengharamkan apa yang Allah halalkan demi mencari keridhaan istrimu? Ini lihat, Rasul SAW mau mengharamkan madu gara-gara dikatakan mulutnya bau dan beliau baru saja minum. Ini menunjukkan perhatian kepada bau mulut, bau badan, burketek. Seenaknya saja di samping istri, harus wangi dong. Wangi, beli minyak wangi. Minyak wangi jangan yang sekali semprot hilang. Beli yang enak dicium. Ya. Apalagi kalau seandainya, mohon maaf, kalau seandainya yang hadir masih ada yang merokok, maka itu sangat mengganggu perempuan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan. Makanya beliau bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-thib wan nisa." Dicintakan kepadaku dari dunia kalian minyak wangi dan perempuan. Artinya Rasulullah SAW sangat suka memperhatikan kewangian tubuh. Yang kedua, wangi tubuh itu sangat identik dengan kesenangan dari perempuan. Perempuan sangat suka dengan wangi tubuh. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Contoh memperhatikan keadaan di rumah, perhatikan penampilan. Ini kadang-kadang sebagian suami kalau di rumah seasanya pakai pakaian. Kadang tidak pakai pakaian. Cuma pakai sarung. Ya. Duduk sudah perut besar. Istri datang, subhanallah, ini gajah duduk dari mana? Ya. Harus perhatikan penampilan. Kadang sebagian suami tidak mau ganti baju dalam. Baju dalamnya sudah robek-robek, di sini robek, dipakai. Ya. Istri juga ingin melihat pangerannya yang baik, yang bagus. Demikian. Nah, ini 3 nasihat. Kalau urusan ya, wasiat yang ketiga itu diperdalam, kita tidak akan selesai. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan sekali lagi kita berdoa semoga dengan menunggunya kita tadi, sama-sama saya menunggu di bandara. Ya, saya itu keluar dari rumah kalau waktu Indonesia Barat jam 1 siang. Ya, jam 1 siang sudah menuju dari rumah ke bandara. Ya Allah bertakdir pesawat delay, kata kawan-kawan di bandara, digunakan untuk haji pesawatnya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan menunggunya kita majelis ilmu, semoga keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.